Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan bahas soal masuk SMA Negeri 2 Lentong Nihuta tahun 2019 kode 782 mata pelajaran kimia. Dan untuk video ini saya sarankan untuk tonton video sebelumnya dulu yang tahun 2016. Saya akan tautkan di pojok kanan atas atau bisa klik linknya di deskripsi karena di situ saya jelaskan dengan lebih dalam dan untuk yang sudah saya jelaskan dengan contoh di sana tidak akan saya terlalu jelaskan lagi di video kali ini. Oke, langsung ke soal pertama. Aktivitas manusia dapat mengakibatkan perubahan pada suatu materi. Di antara perubahan berikut ini, mana yang dapat digolongkan sebagai perubahan kimia? Oke, jadi untuk perubahan fisika seperti namanya, dia hanya berubah secara fisik, baik itu berubah bentuk, ukuran, atau fasanya. Misalkan ada air biasa dibekukan, jadi dia dari cair menjadi beku. Dia berubah bentuk, tapi sebenarnya komposisinya sama-sama air. Nah, itulah contoh perubahan fisik, tidak dihasilkan zat baru. Nah, untuk perubahan kimia, terjadi perubahan komposisi kimia, dan dia ada terbentuk zat baru. Nah, oke, sekarang kita coba analisa tiap pilihannya. Yang A, serbuk kertas yang halus dibakar sehingga diperoleh lempeng emas murni. Ini adalah perubahan fisika, karena tidak ada perubahan kimia yang terjadi, hanya perubahan bentuk dari serbuk menjadi lempeng. Jadi dia tetap saja kan emas, tidak ada perubahan komposisi di sana. Yang B, batang pohon ditebang dan digergaji menjadi papan sebagai bahan perabotan. Nah, ini juga merupakan perubahan fisika, karena hanya ada perubahan bentuk dari batang menjadi papan, tanpa ada perubahan pada komposisi kimia kayu. Yang C, paku dilarutkan di dalam asam sulfat secara perlahan akan habis. Nah, ini adalah perubahan kimia. Karena paku yang biasanya terbuat dari besi akan bereaksi dengan asam sulfat atau H2SO4 menghasilkan senyawa baru seperti besi 2 sulfat dan gas hidrogen. Nanti reaksinya akan seperti ini. Oke, jadi reaksinya adalah Fe plus H2SO4 nanti menghasilkan FeSO4 tambah gas hidrogen. Panah ke atas itu artinya dia menguap ya, by the way. Nah, yang D, air keran disuling untuk menghasilkan air murni atau aqueous. Ini juga merupakan perubahan fisika. Apa perubahan fisika? Karena penyulingan sebenarnya hanya memisahkan air dari kotoran atau zat terlarut lainnya tanpa mengubah komposisi kimia air. Jadi basically dia tetap H2SO4. Yang E, semua pernyataan A, B, C, dan D benar? Tentu tidak. Jadi jawabannya adalah C. Kalau dilarutkan di dalam asam sulfat secara perlahan akan habis. Nomor 92. Materi dapat ditemukan sebagai unsur, senyawa, atau campuran. Di antara materi berikut ini yang tergolong sebagai senyawa adalah, oke, jadi untuk definisi dan penjelasan lengkapnya bisa dilihat penjelasan di bawah ini, tetapi sederhananya adalah unsur itu merupakan zat yang hanya terdiri dari satu jenis atom, sedangkan senyawa terdiri dari dua atau lebih jenis atom yang terikat secara kimia. Nah, sekarang coba kita analisis setiap opsinya. Yang A, gas nitrogen. Nitrogen itu lambangnya N, tetapi sebagai gas di alam bebas, dia muncul sebagai N2. Nah, ini adalah unsur, karena dia hanya terdiri dari atom nitrogen, tidak ada atom lain. Yang B, gas oksigen. Oksigen lambangnya O, tetapi gas oksigen muncul dalam bebas sebagai O2. Ini juga merupakan unsur karena dia hanya terdiri dari atom O, tidak ada jenis atom lain. Yang C, air raksa. Air raksa itu simbolnya Hg, ini juga merupakan unsur. Yang D, platina. Platina simbolnya Pt, ini juga merupakan unsur. Kemudian E, garam dapur. Garam dapur itu lambangnya NaCl, dan ini adalah senyawa, karena dia terdiri dari atom yang berbeda, dua atom yang berbeda. Nah, ada atom Na, ada atom Cl. Jadi, atom Na dan atom Cl ini terikat secara kimia membentuk senyawa natrium klorida. Jadi, materi yang tergolong sebagai senyawa adalah E, garam dapur. Nomor 93. Manakah di antara senyawa kimia berikut ini yang memiliki massa paling besar? Nah, di sini saya sudah tuliskan perhitungannya masing-masing. Coba kita lihat satu-satu. Yang A, gas oksigen atau O2. Jadi MR-nya adalah ARO dikali 2, karena dia hanya terdiri dari atom oksigen, tapi oksigennya ini ada 2, berarti ARO dikali 2. 16 dikali 2 sama dengan 32. Yang B, gas karbon dioksida. Karbon dioksida itu simbolnya CO2.
Berarti massa molekul relatifnya atau MR-nya sama dengan AR, kita ada C di sini, berarti ARC, C-nya ada 1, berarti dikali 1, plus ARO, O-nya ada 2, berarti dikali 2, ARC 12 dikali 1, ditambah ARO itu 16 dikali 2, berarti 12 tambah 32, hasilnya 44. Gas helium itu MR-nya adalah ARHE dikali 1, berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Oh ya, di soal tertera bahwa ARHE itu katanya 2, itu salah ya. ARHE itu adalah 4. Yang 2 itu nomor atomnya. Yang D, ozon itu simbolnya O3. Kita hitung MR-nya, ada O di sini ada 3, berarti ARO dikali 3, 16 kali 3 sama dengan 48. Kemudian yang E, gas metana simbolnya CH4. Di sini ada atom C1, berarti ARC dikali 1, plus ada atom H4, berarti ARH dikali 4. 12 kali 1, 12 ditambah 1 kali 4, 4, 12 tambah 4 hasilnya sama dengan 16. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang memiliki massa paling besar. Yang massanya paling besar adalah ozon atau O3, berarti jawabannya adalah D. Nomor 94. Berikut ini diberikan beberapa unsur kimia yang dilengkapi dengan nomor atom dan nomor massanya. Unsur kimia yang memiliki jumlah elektron paling sedikit adalah, oke, jadi di bawah sini sudah ada gambaran tata letak lambang atom, nomor massa, dan nomor atom dari suatu unsur. Ini lambang unsurnya, dan nomor massa ada di atas, di mana nomor massa adalah massa relatif dari atom atau unsur tersebut. Sedangkan di bawah ada nomor atom, di mana nomor atom ini sama dengan jumlah elektron. Nah, di soal ini kan ditanya unsur mana yang memiliki elektron paling sedikit. Berarti kita lihat saja yang nomor atomnya paling kecil. Nomor atomnya paling kecil adalah Li, lithium. Berarti jawabannya adalah A. Oke, next, nomor 95. Untuk menguji sifat asam dan basa dapat dilakukan pengukuran menggunakan pH meter terhadap beberapa sampel. Dilakukan pengukuran dan diperoleh data pH masing-masing seperti pada tabel berikut ini. Dari data pengukuran pH tabel di atas, manakah di antara kode larutan yang dapat dikelompokkan sebagai larutan jenis basa? Oke, jadi pH itu secara umum dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu asam, basa, dan netral. Jadi kalau digambarkan dalam skalanya kira-kira seperti ini. Jadi diingat range pH itu adalah dari 0 sampai 14. pH paling rendah adalah 0, yang paling tinggi 14. Nah, di bawah 7 itu dia pH-nya asam. pH 7 itu dia netral. Dan di atas 7 itu dia pH-nya basa. Nah, jadi ingat ya gambarnya seperti ini. Nah, 0, 7, 14, dan ingat aja dia kayak gini. A, B. Asam dulu baru basa. Jadi yang di bawah 7 itu asam, yang di atas 7 itu dia basa. Nah, jadi di soal ini ditanyakan manakah yang dikelompokkan sebagai larutan jenis basa. Larutan jenis basa berarti pH-nya lebih dari 7. Yang lebih dari 7 di sini adalah yang T dan juga yang R. Yang T dan R berarti jawabannya adalah C. Nomor 96. Beberapa zat kimia dapat mengalami ionisasi bila dilarutkan di dalam air. Manakah di antara zat kimia berikut yang dapat menghasilkan ion bila dilarutkan di dalam air? Jadi, zat yang dapat menghasilkan ion adalah zat yang dapat terdisosiasi atau berionisasi dalam air. Sekarang coba kita cek masing-masing pH-nya. Yang pertama, air raksa. Air raksa itu simbolnya Hg. Air raksa adalah logam dalam bentuk cair pada suhu kamar. Raksa ini tidak larut dalam air untuk menghasilkan ion. Jadi ini salah, dicoret. Yang B, amonia NH3. Amonia ini merupakan senyawa kovalen, dia larut dalam air dan sebagian berionisasi untuk menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Jadi nanti reaksinya akan seperti ini. Oke, jadi tadi kan NH3 dilarutkan di dalam air, nanti akan menghasilkan ion-ion berupa NH4 positif dan OH negatif. Jadi, ini dia bisa menghasilkan ion di dalam air. Oke, yang sekarang yang C, alkohol atau C2H5OH. Berarti alkoholnya di sini dalam bentuk
etanol. Alkohol adalah senyawa organik yang dia larut dalam air sih, tapi dia tidak bisa terionisasi. Jadi ini coret, kemudian kita cek lagi yang batu kapur, CaCO3. Batu kapur atau kalsium karbonat ini adalah suatu senyawa yang dia dapat larut dalam air sih, walaupun kelarutannya bukan yang larut sempurna, jadi hanya larut sebagian, dan dia juga bisa terdisosiasi. Akan tetapi, disosiasi CaCO3 itu terjadinya di larutan asam, biasanya di HCl. Nah, dia terionisasi di larutan asam, dan nanti dia untuk reaksinya akan seperti ini. Jadi dia akan menghasilkan kation berupa Ca2+ dan anion berupa CO3 2-. Nah, ini sebenarnya bisa terionisasi ya, tapi di dalam asam. Ini kan yang ditanyakan di dalam air. Berarti ini juga coret. Kemudian gula dalam bentuk sukrosa C12H22O11. Ini juga larut dalam air, tetapi dia tidak bisa terdisosiasi menjadi ion karena ikatannya itu kuat, ikatannya itu kovalen. Juga coret, berarti jawabannya adalah B, amonia. Nomor 97. Nama yang tepat untuk senyawa kimia dengan rumus molekul CaNO3 2 kali adalah, nah untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu perbedaan antara nitrida, nitrit, dan nitrat. Oke, jadi nitrida itu dia N3, untuk nitrit NO2, dan nitrat itu NO3. Nah, ini kan dia NO3, berarti dia itu adalah nitrat. Kita lihat di sini mana yang nitrat antara A dengan D. Yang A ini, dia itu kalium nitrat. Kalium itu simbolnya K. Berarti kalau nitrat, dia rumus kimianya KNO3. Berarti jawabannya bukan ini. Yang D, kalsium nitrat. Kalsium nitrat itu simbolnya seperti ini. CaNO3 2 kali. Berarti jawabannya adalah D. Nah, ini perlu diingat perbedaan antara simbol kalium dengan kalsium. Kalium itu K, sedangkan kalsium itu Ca. Nomor 98. Di laboratorium dilakukan pembakaran gas etana untuk membuktikan bahwa pembakaran hidrokarbon akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Berdasarkan reaksi berikut, hitunglah berapa banyak massa oksigen yang dibutuhkan untuk membakar 98 gram etana. Oke. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita hitung dulu massa molar dari etana. Etana itu rumus kimianya C2H6, berarti untuk menghitung MR atau massa molarnya, kita hitung dulu C-nya ada 2, berarti ARC kali 2 ditambah H-nya ada 6, berarti ARH dikali 6. 12 kali 2 ditambah 1 kali 6, hasilnya 30 gram per mol. Selanjutnya kita hitung mol dari etana. Rumus mol itu adalah gram per mr, artinya berat si etana atau massa si etana per massa molar etana. Tadi kan untuk massa si etana kan udah diketahui di soal 98, berarti molnya sama dengan 98 gram per mr-nya 30 gram per mol. Berarti molnya sama dengan 98 per 30, itu hasilnya 3,27 mol. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan stoikiometri reaksinya. Jadi kan sudah diberikan mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, sekarang kita fokus ke yang si etana dan O2-nya. Jadi dari reaksi ini kita tahu bahwa setiap 2 mol etana itu dia bereaksi dengan 7 mol oksigen. Jadi perbandingan mol etana dengan mol oksigen adalah 2:7. Nah, selanjutnya kita hitung mol O2 yang dibutuhkan untuk X mol C2H6 atau etana. Jadi kan sudah kita ketahui bahwa mol etananya itu adalah 3,27, berarti si X ini adalah 3,27. Sekarang kita hitung mol O2 yang dibutuhkan. Berarti mol O2 sama dengan 3,27 mol dikali, tadi perbandingannya 7 mol O2 per 2 mol C2H6.
Nah, hasilnya 3,27 dikali 3,5 itu 11,445 mol. Nah, setelah itu kita hitung massa O2 yang dibutuhkan untuk membakar 98 gram etana. Tetapi sebelum itu kita hitung dulu massa molar dari si O2. Di MR O2 ini dia terdiri dari atom O, ada 2 berarti ARO dikali 2, 16 kali 2, 32. Nah, sekarang kita hitung gramnya. Rumus mol kan gram per mr. Berarti ketika kita ingin menghitung massa atau gram, kita balikan saja rumusnya, berarti gram sama dengan mol dikali mr. Tadi sudah kita peroleh mol O2 itu 11,445 mol dikali mr-nya 32 gram per mol. 11,445 dikali 32 itu hasilnya 366,24 gram. Nah, ini sebenarnya tidak ada di pilihan jawaban, tetapi saya pastikan ini sudah benar. Dan untuk pilihan jawaban yang paling mendekati adalah yang E, 359 gram. Nomor 99. Siswa melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa logam dapat bereaksi dengan asam menghasilkan gas hidrogen. Dalam percobaan tersebut disediakan wadah gelas beker yang berisi asam klorida atau HCl. Dalam larutan dimasukkan serbuk besi sehingga terjadi reaksi kimia mengikuti persamaan reaksi berikut. Apabila serbuk besi yang dimasukkan ada sebanyak 5,6 gram, maka volume gas yang dihasilkan pada suhu dan temperatur standar adalah sebanyak. Oke, coba kita lihat dulu lagi reaksinya. 2Fe ditambah 6HCl menghasilkan 2FeCl3 ditambah 3H2. Yang pertama kita hitung dulu mol besi yang bereaksi. Rumus mol itu gram per AR. Dia pakai AR karena ini hanya satu atom Fe. Jadi pakainya AR. AR Fe itu 56. Berarti molnya sama dengan gramnya tadi 5,6 gram. Per AR-nya 56 gram per mol. 5,6 per 56 berarti molnya sama dengan 0,1 mol. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan stoikiometri reaksinya. Kita kembali ke persamaan reaksinya tadi. Perbandingan antara Fe dengan H2 itu adalah 3:2. Ini artinya bahwa setiap 2 mol Fe itu menghasilkan 3 mol H2. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa mol si Fe itu 0,1. Sekarang kita hitung ke perbandingan ini. Jadi, 0,1 mol Fe menghasilkan mol H2 sama dengan, jadi tadi perbandingannya H2 per Fe 3/2 dikali molnya si Fe tadi 0,1. Maka hasilnya adalah 0,15 mol. Nah, selanjutnya kita hitung volume gas hidrogen yang dihasilkan pada kondisi standar. Kondisi standar itu maksudnya kondisi STP, Standard Temperature and Pressure, yaitu suhunya di 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, volume molar gas pada keadaan STP adalah 22,4 liter per mol. Nah, jadi berarti volume gas hidrogennya adalah mol H2-nya tadi dikali volume STP. Tadi mol H2-nya itu ada 0,15 mol dikali volume STP 22,4 liter per mol. 0,5 per 22,4 itu hasilnya 3,36 liter. 3,36 berarti jawabannya adalah B.
Oke, berikutnya soal terakhir nomor 100. Sel elektrolitik berisi cairan litium klorida atau LiCl dialiri arus sebanyak 10 ampere. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan logam litium pada katoda. Apabila elektrolisis dilakukan selama 500 detik, maka berat litium yang dihasilkan adalah sebanyak. Nah, ini adalah materi hukum Faraday tentang elektrolisis dan cara ngerjainnya kayak gini. Yang pertama kita hitung dulu jumlah muatan total yang mengalir melalui sel elektrolitik. Itu rumusnya pakai Q sama dengan I dikali T, di mana Q itu jumlah muatan dalam satuan kolom, I itu arus pakai satuan ampere, dan T itu waktu dalam detik. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa arus atau I-nya itu 10 ampere, dan elektrolisis berarti T-nya sama dengan 500 detik. Maka, ketika kita ingin menghitung jumlah muatannya atau Q, jadi kita tinggal kalikan I dikali T, 10 dikali 500, isinya sama dengan 5000, satuannya kolom. Oke, next. Yang kedua, kita hitung jumlah mol elektron yang ditransfer. Jadi muatan 1 mol elektron dalam konstanta Faraday adalah 36.485 kolom per mol. Maka kita hitung mol elektronnya dengan rumus Q per F. Q tadi sudah kita peroleh 5000 kolom. Per konstanta Faraday. Kita peroleh hasilnya 0,0518 mol. Selanjutnya kita hitung jumlah mol litium yang dihasilkan. Nah, kita tuliskan dulu reaksi elektrolisis pada katoda, nanti reaksinya akan seperti ini. Di 1 mol litium memerlukan 1 mol elektron. Maka jumlah litium yang dihasilkan adalah sama dengan jumlah mol si elektronnya. Nah, mol elektron kan tadi 0,0518 mol. Berarti ini juga mol Li juga segini. Selanjutnya kita hitung massa litium yang dihasilkan. Nah, massa molar litium atau Li itu adalah 6,98 gram per mol. Ini dari mana kita tahu? Lihat saja di tabel periodik. Maka untuk menghitung massa litium yang dihasilkan, berarti gram sama dengan 0 dikali mr. Molnya tadi kita peroleh segini. Dikali mr-nya 6,94 gram per mol. 0,0518 dikali 6,94, hasilnya adalah 0,359 dalam satuan gram. Ini bisa kita bulatkan menjadi 0,36 gram, berarti jawabannya adalah D. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung komen di bawah atau kirim email yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat.